Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartila, NIM 2065004, kelas A. Di sini saya akan membacakan makalah kami tentang keamanan sistem komputer kami dari kelompok 7. Baik, masuk saya pada materinya. Di sini saya akan membacakan pengertian dasar keamanan sistem informasi. Sistem keamanan informasi security memiliki 4 tujuan yang sangat mendasar, yaitu 1. Kerahasiaan. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diintegrasi. Keuntungan serta konsistensi data pada sistem tersebut tetap terjaga sehingga upaya orang-orang yang ingin mencurigai informasi tersebut akan sia-sia. 2. Ketersediaan menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya di Totosai untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak untuk mengakses informasi yang menjadi haknya. 3. Integritas menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya sehingga upaya orang lain yang berusaha berubah data akan segera dapat diketahui. 4. Penggunaan yang sah menjamin kapasitas bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Di sini masalah keamanan dan sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi 2, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Di sini saya akan sebutkan ancaman aktifnya mencakup 1. Pencurian data, 2. Penggunaan sistem secara ilegal, 3. Penghancuran data secara ilegal, 4. Modifikasi secara ilegal. Ancaman pasif mencakup segala sistem informasi, segala sistem, kegagalan sistem, 2. Kesalahan manusia, 3. Bencana alam. Klasifikasi metode penyerangan. Pada dasarnya, suatu sistem yang aman akan mencoba melindungi data di dalamnya. Beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan antara lain. 1. Intrusion. Metode ini senang penyerang dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki orang lain sehingga penyerangan jenis ini meningkatkan akses sebagaimana halnya pengguna yang memiliki akses untuk mengakses sistem. 2. Design of servers. Penyerangan jenis ini mengakibatkan pengguna yang sah tak dapat mengakses sistem karena tidak kemacetan pada sistem. Contohnya dari metode penyerangan ini adalah Distributed Design of Share DDoS yang mengakibatkan beberapa situs internet yang tidak diakses banyak yang melupakan jenis secara ini hanya berfungsi pada instruksi saja. 3. Geoffrey-led. Pada serangan ini disebabkan oleh orang yang berasa iseng dan ingin memperoleh serangan dengan cara menyerang suatu sistem. Mereka masuk ke sistem karena menghadap bahwa mungkin di dalamnya sistem terdapat data yang menarik. Rata-rata mereka hanya terbawa rasa ingin tahu, tapi hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan data. 4. False. Jenis serangan ini bertujuan untuk merusakkan sistem namun hanya ditujuan untuk situs-situs besar. 5. Hijacking. Secara menempatkan sistem monitoring atau speaking terhadap mengetikkan dan dilakukan pengguna pada PC yang digunakan oleh pengguna. Misalnya teknik penyerangan ini membutuhkan program khusus seperti program yang monitor dan sejenisnya. Saat ini semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan dari seorang yang memiliki kemampuan. Terdapat beberapa jenis macam-macam mata-mata, yaitu 1. T-Soring ingin tahu, 2. T-Malicious, 3. T-Hints Profile Industriers, 4. DH-Chopenetic, 6. Is-Phishing, 7. Soft-Phishing, 8. Web Design, 9. Virus. 10 itu ada Horse, Warman. Sedangkan kecepatan informasi ada banyak yang mengatakan data informasi yang pada sebuah sistem pada umumnya penyelaman dapat diakses menjadi 2 jenis, yaitu penyisihan data dan penyaluran file. 1.
pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu 1. Identifikasi pemakaian, 2. Pembuktian KLC pemakaian, 4. Rotorisasi pemakaian user, dan 2-nya itu memantau adanya sistem pada sistem. Oke. Sistem kemana? Oke. Pembukaan dan 2-nya ini berbagai macam software index antara lain 1. Autobus dan Port Hacker, sorting dan processing, dan sort. 3-nya itu penggunaan spreadsheet. Ada 3 kategori spreadsheet, yaitu eksis rahasia. Terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk mengeskripsi dan mendeskripsi data. Baik, mungkin itu materi yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatriani, NIM 20650026. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu B. Enskripsi publik. Terdapat 2 kunci yang digunakan. 1 kunci digunakan untuk melakukan enskripsi, dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan proses deskripsi. Fungsi one way, suatu fungsi di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signatur dari data asli yang dapat digunakan untuk keperluan autentifikasi. Enskripsi dibentuk berdasarkan algoritma yang dapat mengacak data ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca atau rahasia. Sedangkan deskripsi dibentuk berdasarkan algoritma yang sama untuk mengembalikan data yang teracak menjadi bentuk asli atau dapat dibaca. Ada beberapa metode enskripsi, yaitu DES atau Data Encryption Standard, di mana merupakan nama sebuah algoritma untuk menenskripsi data. Kemudian Triple DES dikembangkan untuk mengatasi kelemahan ukuran kunci yang digunakan pada proses enskripsi-deskripsi. Kemudian C. Kerberos. Kerberos adalah suatu sistem keamanan berdasarkan enskripsi yang menyediakan pembuktian keaslian bersama-sama. Kemudian ada 4. Melakukan backup secara rutin. Dengan adanya backup data secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkas penting dapat diatasi dengan cepat. Kemudian ada sejarah hacker. Hacker muncul pada awal tahun 1960-an. Di antara para anggota organisasi mahasiswa Tech Modern Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer, dan mereka beroperasi dengan sejumlah komputer mainframe. Kata hacker pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama. Oke, di sini ada tokoh-tokoh hacker ternama. Yang pertama ada Dennis M. Ritchie, lahir di Brownsville, New York pada tanggal 9 September 1941, yang memiliki gelar BSc di bidang fisika dan gelar PhD matematika terapan di Harvard University. Kemudian ada Ken Thompson, adalah mitra kerja Dennis M. Kemudian ada Richard M. Stallman, kelahiran tahun 1953, yang merupakan seorang hacker generasi pertama yang paling terkenal. Kemudian ada Steve Wozniak. Steve tumbuh di Sunnyvale. Di saat masih muda, Steve bercita-cita ingin memiliki komputer sendiri. Kemudian ada Robert Morris. Robert Morris ini lahir pada tahun 1966,
yang merupakan putra seorang ilmuwan National Computer Security Center atau bagian dari NSAAS, yaitu Robert Morris Senior. Ia dikenal karena telah mengacaukan internet dengan program worm ciptaannya. Kemudian ada Linus Torvalds, lahir di Helsinki, Finlandia pada tahun 1970. Kemudian ada Kevin Poulsen, kemudian ada Kevin Mitchell. Kemudian target yang diserang oleh hacker yaitu ada database kartu kredit, database akun bank, database informasi pelanggan, mengacaukan sistem pada komputer. Kemudian ada cara hacker berinteraksi, internet relay chat, voice over atau VoIP. Kemudian ada ICQ, ada online forums, encryption yang dilakukan hacker setelah menembus keamanan sistem, menginstal backdoors, Trojan horses, rockets dengan tujuan memudahkan akses masuk kembali, memperdaya admin dan mendapatkan akses penuh, menginstal sekumpulan tools untuk menjadi invisible ketika login. Kemudian ada menghapus jejak dengan cara memodifikasi long file sehingga tidak menimbulkan kecurigaan sistem admin. Kemudian menyalin etc password atau etc shadow atau etc master password sehingga dapat diperlukan sewaktu-waktu jika semua backdoor terhapus. Hasil dan pembahasan: dengan mengetahui bagaimana seorang penerobos atau hacker melakukan penerobosan pada sebuah sistem hacking dan melakukan pencurian, penghapusan, atau melakukan modifikasi suatu data atau informasi, maka seorang administrator atau user dapat mencegah terjadinya hacking sehingga data atau informasi dapat tersimpan dengan aman. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.